Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami datang menghadap-Mu. Kami kembali diperkenankan memasuki bulan baru, bulan terakhir di tahun ini. Tidak dapat kami hitung berkat-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Siapakah kami orang berdosa ini? Sungguh hanya belas kasih-Mu, kami boleh datang kepadamu, kami boleh merasakan cinta-Mu. Kami ingin melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah melalui renungan pagi ini, kami dapat lebih lagi memahami pengajaran-Mu. Bahkan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami memohon, tuntunlah kami ya Roh Kudus, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menegur untuk mendapatkannya kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perasaan segan untuk menegur biasanya begitulah sikap kita terhadap orang yang kita tahu telah berbuat salah, berbuat dosa. Kita khawatir orang tersebut menjadi tersinggung dan akhirnya merembet kepada hal-hal yang lain, bahkan dapat memicu pertengkaran, perkelahian, juga tumbuh bibit dendam. Menegur memang suatu tindakan yang sulit bagi kita yang terlalu menjaga perasaan, sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan pembiaran dosa terjadi. Yesus mengajarkan kita bagaimana harus bersikap kepada saudara kita yang kita ketahui berbuat dosa. Artinya, kita wajib melakukan pengajaran ini. Memang tidak semua orang suka ditegur. Ada yang lebih senang bila kesadaran muncul secara pribadi, bukan karena diberitahu orang lain. Oleh karenanya, kita harus menegur saudara kita yang berbuat dosa dengan penuh kasih, mengampuni, tanpa niat untuk mempermalukannya. Kita menegur untuk mendapatkannya kembali sebagai upaya pemulihan agar saudara kita kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat jelas Yesus mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita menegur saudara kita, mulai dari berbicara secara pribadi, yaitu membawa berbicara atau menasehatinya secara langsung hanya 4 mata. Jadi bukan menegur di tempat umum. Bila saudara kita ini mau mendengar nasihat yang kita berikan, itu berarti kita mendapatkannya kembali. Tetapi bila langkah pertama ini tidak berhasil, maka kita diperkenankan memberikan teguran dengan membawa 1 atau 2 orang lagi sebagai saksi. Bila langkah kedua ini juga gagal, maka tidak salah kita harus membawanya di hadapan jemaat. Langkah-langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita yang adalah sama seiman dengan kita. Jangan sampai ia lama tersesat, menjadi domba yang hilang. Jangan sampai apa yang dilakukannya terus-menerus menodai wibawa gereja, pengajaran gereja,
nama baik Allah yang kita sembah. Namun, jika memang saudara yang berbuat dosa ini tidak juga mau mendengar, maka tidak salah bila akhirnya gereja melakukan pengucilan kepadanya sebagai tindakan disiplin gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iblis menggoda siapa saja, tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Kita semua rentan tergoda berbuat dosa, apalagi bila sedang diperhadapkan dengan situasi sulit, emosi yang tidak stabil. Baiklah kita sebagai saudara saling peduli untuk saling menegur atau menasehati bila mengetahui ada yang sedang terpeleset berbuat dosa. Juga hendaknya kita terbuka untuk mau ditegur, agar kita juga tidak larut jatuh ke dalam perbuatan dosa. Menegur bukan untuk menjatuhkan, tetapi menegur untuk mengangkat dan mengembalikan. Menegur adalah bentuk kepedulian, mengingatkan akan pertobatan. Tuhan akan kembali datang. Dengan pertobatan, kita dilayakkan masuk dalam rumah Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih telah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kami diajarkan untuk mau menegur saudara kami bila diketahui berbuat dosa, agar kami tidak turut serta membiarkan dosa merajalela. Dan kami memohon kepadamu, berilah kami kemampuan untuk menegur sebagaimana ajaran-Mu, dan juga kami bersedia untuk ditegur, karena kami juga tidak luput dari godaan iblis yang mengantarkan kami berbuat dosa. Ampunilah kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya, hanya karena kasih-Mu, kami bisa menjalaninya dengan penuh sukacita. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami bersandar hanya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.